Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat, guru penggerak Angkatan 9. Perkenalkan, saya Nila Rizky Oktaviani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Grobogan. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1 Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran memiliki arti yang berbeda. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan merupakan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1 yaitu yang pertama teacher center, yaitu pembelajaran yang masih terpusat kepada guru, di mana anak-anak masih memperhatikan guru tanpa menggali minat dan bakatnya. Kemudian, mengejar ketuntasan materi. Yang ketiga, hanya melihat nilai kognitifnya saja. Kemudian, yang keempat, siswa sebagai objek, bukan sebagai subjek. Yang kelima, cukup dengan mencapai nilai KKM. Yang keenam, tidak memperhatikan apa yang dibutuhkan murid. Selanjutnya, yaitu pembelajaran hanya terpusat pada guru. Di sini, guru yang menjadi pusat dalam pembelajaran. Langsung memberikan tugas jika sudah merasa menyampaikan materi. Kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa cara yang saya terapkan selama ini sangatlah salah. Saya harus melaksanakan pembelajaran secara menyeluruh yang meliputi 1. Kognitif, yaitu pengetahuan, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotor, yang keempat budaya, yang kelima sosial, dan yang keenam adalah spiritual. Jadikan murid sebagai subjek, yaitu bebaskan murid dalam berpendapat. Kemudian menuntun anak untuk berkreasi dan mengekspresikan dirinya saat pengajaran dan pendidikan. Kemudian pembelajaran berpusat pada murid. Di sini guru sebagai fasilitator, dan guru harus ikhlas dan sabar. Dan guru harus mempelajari karakteristik muridnya agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai dengan baik. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: yang pertama, menyiapkan perangkat pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran dengan sistem student center. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi.
Yang ketiga, menerapkan 3 semboyan dari Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang menuntun bukan menuntut. Yang kelima, mengenali karakter murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan murid. Selanjutnya, pembelajaran yang baik, pembelajaran yang menuntun anak mencapai kodratnya secara utuh, yang disesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam, dengan tidak meninggalkan budaya sosial yang ada, dengan cara menggandeng anak dengan asah, asih, dan asuh, serta menerapkan budi pekerti yang luhur kepada anak dengan menjadikan kita contoh yang baik, memberikan semangat dan motivasi kepada anak dengan penuh kasih sayang, hingga akhirnya anak dapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak dan Ibu Guru, semoga video ini menginspirasi Bapak dan Ibu Guru pejuang pendidikan. Terima kasih.